What's up, girls? Aku mau sambil minum susu ya. Aku mau bahas tentang otak kanan, right brain. Yang menurut aku otak kanan tuh sebenarnya align sama kegiatan-kegiatan yang feminine. Okay, we will talk about that. Okay? Long short story, aku itu ikut komunitas ya. Komunitas pengusaha. Di situ aku belajar bahwa kita sebagai pengusaha atau orang yang bekerja nggak under company ya, itu harus banyak-banyak melatih otak kanan. Oke. Otak kanan ini kalau dilatih dan tajam, dia sebenarnya banyak berhubungan dengan kegiatan-kegiatan yang feminin. Oke, and we will talk about that. Ya, we'll talk about that. Kita akan bahas tentang otak kanan. Kenapa kak kok otak kanan? Kenapa bukan otak kiri? Karena ternyata otak kanan itu selaras dengan kegiatan-kegiatan yang flowing dan very feminine. Oke, ini menarik nih. Aku itu waktu hari pertama sign up komunitas itu, ya komunitas pengusaha itu, aku dapat tes, ya kan? Dites lah kegiatan apa yang suka kamu lakuin gitu. Ya udah aku ngelakuin kegiatan, aku nyontreng kegiatan-kegiatan yang aku suka gitu ya, mana nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, terus nanti itu ada skornya, kita lebih ke otak kanan atau ke otak kiri. Nah, kita ambil penjelasan dulu ya. Bila mana kegiatan itu menggunakan otak kanan dan bila mana kegiatan itu menggunakan otak kiri. Ternyata kegiatan yang menggunakan otak kanan itu adalah kegiatan-kegiatan yang mengalir. Dan kegiatan yang menggunakan otak kiri adalah kegiatan yang dihitung-hitung. Ya. Contoh permainan catur itu otak kiri banget. Permainan golf itu otak kiri banget. Ya. Terus pokoknya hal-hal yang dihitung-hitung lah, itu biasanya menggunakan otak kiri. Nah aku nggak mau bahas tentang anxiety, aku mau bahas tentang otak kanan dan otak kiri ya. Jadi tanyanya yang nyambung, oke? Aku nggak mau bahas tentang cowok juga. Oke, sebenarnya ini aku mau tidur nih, lihat nih, aku udah pakai baju tidur. Tapi aku pengen live, jadi aku pakai jaket ya. Otak kanan dan otak kiri. Sadar nggak sadar, kita itu dari kecil udah disuruh pakai otak kiri, dilarang pakai otak kanan. Coba, kalau kamu beda dikit, kamu nyeleneh dikit, punya ide aneh dan pemberani, pasti kamu dimarahin, ya kan? Jadi kita tuh nggak boleh pakai otak kanan dari kecil. Ayo, siapa yang suka dimarahin orang tuanya? Kalau kita ngide, nyoret-nyoret tembok dimarahin. Ya, ngapain dimarahin? Nggak boleh banget gitu melakukan kreativitas ya. Nanti ya, nanti di spill di Instagram aja ini jaketnya. Ya, di link sepil ya. Nanti cek aja. Kalian kaget kalau tahu harganya berapa jaket ini? Ada yang bisa nebak harga jaket ini berapa? Nih, ini ada kantongnya di dalam sini. Ada kantongnya, bisa buat ngantongin remote AC. Tuh. Ada kantongnya juga di sini. Ada beltnya. Ada yang bisa nebak nggak harganya berapa? Sebelum kita membahas lebih lanjut otak kanan kiri, ini kan gayanya kayak uni Korea ya kan. Nih ada slating yang di sini tuh,
1 jutaan. Kayaknya jutaan, Kak. Are you sure jutaan? Aku juga nggak tahu sih berapa harganya. Nanti ya kita bahas lagi. Oke, nanti kalian bisa lihat di skill link di highlight yang setelah spill. Oke, kita bahas lagi tentang otak kanan dan otak kiri. Dari kecil kita kan dipaksa pakai otak kiri, ya. Nyetir di kiri. Orang Indonesia nyetir di kiri. Nyeleneh dikit dimarahin sama society. Dari kecil pakai seragam, ya. Seragaman dari SD sampai SMA. Kayaknya kalau di Amerika, di negara-negara barat itu nggak pakai seragam ya. SMA ya, high school itu. Nah, kita kan pakai seragam terus. Jadi kita tuh disuruh pakai otak kiri terus dari kecil, ya. Nyadar nggak? Kegiatan dari kita sekolah TK, SD, hafalan mulu, ya. Itu kita lagi disuruh pakai otak kiri. Nah, di Arab nggak pakai seragam. Kalau yang aku lihat, negara-negara yang membiarkan masyarakatnya banyak pakai otak kanan, itu justru negara-negara maju. Negara-negara yang membiarkan masyarakatnya banyak pakai otak kiri, kebanyakan nggak terlalu maju karena masyarakatnya takut mau bikin ini itu takut. Aku nggak mau bahas cowok-cowok pansos yang ngomongin aku, ngata-ngatain aku ya, nggak penting. Mereka itu bukan cuman pakai otak kiri atau kanan, tapi nggak pakai otak. Lagian cewek kok dilawan, kan lucu. Cowok yang ngelawan cewek itu udah ketahuan banget, bukan boti lagi, apa ya? Lebih aneh dari boti. Ya, kita mau bahas otak kiri dan otak kanan. Dan ternyata kegiatan-kegiatan yang banyak melibatkan otak kanan itu adalah kegiatan-kegiatan yang mengalir. Aku waktu itu dapat nilai aku pakai otak kiri tapi mengarah ke kanan. Jadi ini kebiasaan struktural gitu ya. Itu masih ada di aku karena dari kecil kan disuruh pakai otak kiri terus ya. Terus aku juga masih karyawan juga, tapi sambil nyambi kayak gini, usaha juga ya. Jadi aku masih ada otak kiri-kiri, tapi menuju ke kanan. Kiri banget ya. Mungkin tuh orang yang kerjaannya benar-benar kayak saklek gitu, cenderung ke kiri banget. Tapi kalau yang flowing itu lebih ke kanan, oke? Ternyata yang menggunakan otak kanan itu apa? 1, berenang. Berenang tuh flowing, otak kanan. 2, nggak ngapa-ngapain. Nggak ngapa-ngapain itu otak kanan. Coba bayangkan, pantesan aku gini, pantesan kok cita-citaku itu nggak ngapa-ngapain tapi dapet duit. Ya, itu ternyata otak kanan banget, nggak ngapa-ngapain. Terus, nggak apa-apa itu bisa dilatih, ya. Kalau kamu pengen jadi lebih feminin, kamu banyakin kegiatan yang pakai otak kanan. Nyanyi, tebak. Karaoke deng, karaoke itu pakai otak kanan atau otak kiri, tebak. Tebak kalian ya. Karaoke itu pakai otak kanan atau otak kiri? Coba tebak. Karaoke kanan, kiri? Have no idea?
Have no idea? Ternyata karaoke itu kiri. Karena kita niru. Terus aku bilang gini sama mentorku, "Pak, berarti kalau aku suka nyanyi karaoke di mobil, tapi liriknya aku ganti-ganti itu pakai otak kanan nggak?" Bisa jadi, ya. Itu bisa jadi otak kanan karaoke kalau liriknya kamu ganti-ganti. Ya, jadi itu melatih kreativitas. Intinya otak kanan tuh kegiatan yang melatih intuisi kita, yang mengalir, flowing, ya, itu otak kanan. Kalau menurutku olahraga yang otak kanan banget tuh apa? Mungkin yoga ya, yoga, pole dance, nari tiang itu kanan tuh kan kita, aku ngerasa kalau lagi muter-muter tuh kayak, gitu, enak, otak kanan, ya. Dan ternyata kegiatan berbagi cerita kayak gini, dengerin aku live kayak gini, ini melatih otak kanan. Apalagi kalau kadang statementku aneh dan nyeleneh. Itu juga melatih otak kanan. Oke? Cara buat tololin laki pakai otak kanan apa kiri, Kak? Maksudnya apa? Oke. Kegiatan yang pakai otak kanan itu biasanya kegiatan yang melatih kreativitas kita. Oke? Kegiatan yang melatih kreativitas kita tuh lebih ke otak kanan. Seperti kalian tahu nggak, fotografi itu sebenarnya kalau fotografi yang zaman dulu ya, kan dihitung-hitung itu lebih ke kiri. Tapi kalau zaman sekarang kan kayak orang ya udah fotografi itu udah nggak dihitung-hitung ya, karena udah pakai HP ya. Ini aja yang penting scenery-nya bagus ditangkap. Itu mungkin lebih kanan. Melukis abstrak itu otak kanan juga, ya. Terus kalau kalian mau melatih otak kanan, coba dengerin lagu-lagu instrumental. Ini apaan sih fotogenik, fotogenik, fotografer, bukan fotogenik, fotogenik mah Eke. Diam, ini temen gue nih, jangan ganggu loh. Lihat, ingat lo dimarahin bos lo nanti. Kalau lo nggak cari project sana. Oke, dengarkan musik yang instrumental. Ta 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 ta. Itu ya musik instrumental. Kalau musiknya yang lagu nyanyi-nyanyi itu lebih ke otak kiri, ya. Terus menulis nih, ini otak kanan banget menurutku ya. Menulis atau memvisualisasi masa depan kita, ini otak kanan banget. Apalagi kalau nulis atau visualisasinya ngawur banget yang kemana-mana gitu, wah udah kanan kanan banget, kanan kanan notok jedok, itu udah bagus. Jadi menulis, scriptingnya tapi yang flowing ya, yang mengalir, itu menurutku otak kanan. Oke, contohnya gini, aku adalah oh iya, anyway, otak kanan banget. Apa tahu nggak? Tahu nggak ini? Selain tadi nggak ngapa-ngapain atau diem aja, otak kanan, ya. Otak kanan tuh juga tahu apa? Merayu, mencumbu. Itu otak kanan. Jadi kalian sering-seringlah merayu diri kalian sendiri. Kalau aku merayu anakku mungkin ya. Atau merayu pria-pria yang ada di hidup kalian. Itu otak kanan. Mengerti kalian? Merayu. Oke?
Ya, merayu otak kanan, "Suamiku sayang, pahlawan hidupku. Kamu tahu nggak sayang, kamu kelihatan sangat, apa, menarik, atau apa gitu ya, kalau kamu lagi transfer aku uang. Langsung ketamananmu meningkat 10 kali lipat. Kalau kamu lagi ngurusin anak-anak, ketampananmu berlipat-lipat. Kalau kamu lagi mijitin aku nggak tahu deh, kalau suamiku bukan mungkin aku kelelahan. Itu ya. Itu otak kanan itu, merayu dan mencumbu. Dirimu sendiri juga bisa kamu rayu ya. Oh diriku yang cantik, imut, lucu, mungil, yang sangat beruntung, yang selalu mendapatkan apapun yang diinginkan. Itu mencumbu, merayu diri sendiri itu juga kegiatan otak kanan. Anak juga, "Selamat pagi sayangku, cantik, pinter, apa, kasih afirmasi, sayangku anaknya ibu, hari ini maemnya banyak, pinter, dan lain sebagainya. Itu otak kanan, ya. Dan kalau semakin sering otak kanan dilatih, kalian akan semakin kreatif, intuisi kalian semakin tajam. Teman-teman nyadar nggak sih kita sebagai wanita itu intuisinya sangat tajam loh, ya. Setuju nggak? Cewek itu intuisinya sangat tajam, bahkan nggak dikasih tahu pun dia udah tahu kadang. Ya, tajam. Makanya kadang kalian tuh kayak ada intuisi, kayaknya laki gue selingkuh nih. Itu karena intuisi kita tajam sebagai wanita, ya. Dan kita itu banyak berkegiatan yang flowing. Ngelahirin, nyusuin, hamil, itu adalah kegiatan yang flowing banget. Ya, take care of others. Ya, terus kalian tahu nggak, apalagi kegiatan yang melatih otak kanan, yaitu adalah belajar acting. Nah, cakep ini. Kalian harus belajar acting, teman-teman. Apalagi di depan suami, pasangan kalian. Acting nangis wajib, kalau berantem nangis, ya kan? Acting so imut wajib tuh, kalau habis dikasih duit so imut. Itu juga melatih otak kanan, iya kan? Dah, ini aku bahas otak kanan, otak kiri. Bodo amat, terserah lo mau putus kayak mau apa kayak nggak ada effort kayak semuanya udah ada di konten-konten gue yang lain. Bosen gue ngomongin cowok mulu, udah ya. Minum susu dulu gue, udah nggak emosi. Otak kanan, otak kiri. Oke, jadi kalau teman-teman ini pengen menajamkan intuisi, sisi feminin itu banyak-banyak berlatih kegiatan otak kanan, ya. Dan yang paling bagus nilainya adalah apa? Kalian tahu? Yang terbagus kedua adalah mencumbu ya atau merayu. Yang terbagus pertama adalah apa? Nggak ngapa-ngapain dan bengong. Karena tiap kali kita nggak ngapa-ngapain, kemudian selalu ada ide. Itu otak kanan banget itu. Ya, ini adalah konsep otak kanan dan otak kiri yang aku dapatkan dari mentor aku di komunitas usaha. Oke, gitu teman-teman. Nah, coba teman-teman apa kegiatan favorit teman-teman? Coba, aku coba.
Ya, coba. Avoidant tuh. Ya, elah ngomongin cowok lagi, males gue. Ya, 10 pertanyaan. Nih, ayo kita ikut tes otak kanan kiri. Teman-teman jawab ya. Catat aja. Ya, catat aja. Ini aku akan ada pertanyaan. Kalian jawabnya A atau B. Catat nih. Bawa ini. Ya, bawa tas lagi. Kertas atau ini sama bolpen ya. Pink semua nih aku. Udah pink semua. Ya kan? Mantap, nyatet dari tadi. Otak kanan. Ya, kenapa kok aku bawa ini ke sini? Karena kita sebagai wanita tuh perlu banget melatih intuisi kita atau melatih otak kanan kita, girls. Supaya kita nggak kebanyakan overthinking. Ya, orang otak kanan itu nggak mikir besok mau ngapain. Serius. Orang otak kanan yang paling favorit adalah gak ngapa-ngapain. Jadi dia nggak mikir besok mau ngapain. Nah, kita ini kalau kita itu kayak disuruh perform terus ya, atau kalau lagi libur terus merasa bersalah atau apa, itu otak kirinya dominan tuh. Orang yang otak kanannya dominan tuh seneng banget sama yang namanya liburan. Ya, seneng banget sama yang namanya liburan. Oke? So, siap? Kita catat. Pertanyaan tes otak kanan versus otak kiri, ya. Udah siap tangannya? Apapun nanti jawabannya nggak apa-apa. Kita jadi makin tahu diri kita ada di dominan menggunakan otak kiri atau dominan menggunakan otak kanan, ya. Kalau nanti ternyata kita masih dominan pakai otak kiri, nggak apa-apa. Kita banyakin kegiatan-kegiatan yang dominan di otak kanan untuk melatih itu. Salah satunya adalah apa? Merayu. Merayu nggak harus merayu pasangan, merayu anak, merayu dirimu sendiri. Atau satu lagi acting tanpa skrip. Satu lagi liburan, ya, nyantai. Dan yang paling tinggi nilainya, yang paling mengajari kita untuk pakai otak kanan tuh adalah nggak ngapa-ngapain. Oke, udah ambil bolpen sama kertas semuanya. Pertanyaan pertama, udah siap belum? Coba aku nanya dulu, udah siap belum? Pertanyaan pertama untuk tes otak kanan versus otak kiri. Udah siap belum? Udah? Udah ambil bolpen sama kertas? Udah, bentar Kak, udah. Aku kasih waktu dulu ya. Udah, ambil bolpen atau kertas atau enggak nulis di HP aja. Nanti jawabannya mana yang paling banyak, kanan atau kiri, ya. Nah, ini tujuannya adalah untuk membantu kita memahami gaya berpikir kita, mana yang dominan. Apakah lebih logis dan analitis atau kreatif dan intuitif, ya. Logis dan analitis itu berarti kita pakai otak kiri, tapi kalau yang kreatif dan intuitif itu berarti otak kanan. Dan kenapa aku bikin tes ini? Karena kita sebagai wanita atau sebagai feminin itu sebaiknya harus banyak-banyak melatih kegiatan otak kanan karena intuisi kita sangat diperlukan. Oke, girls. Nomor 1. Catat ya. Saat memecahkan masalah, kamu lebih suka A. Menggunakan logika dan langkah-langkah teratur. B. Mengikuti intuisi dan perasaan. Yo. Saat memecahkan masalah, kamu lebih suka mana? Menggunakan logika dengan langkah-langkah teratur atau B. Mengikuti intuisi dan perasaan. Oke. Ya. Selain dijawab di sini, boleh juga dicatat. Biar nanti kita tahu hasilnya apa. Nomor 2. Kamu lebih suka pekerjaan yang A. Terstruktur dan jelas. B. Fleksibel.
dan memberi ruang kreativitas. Oke, kamu lebih suka pekerjaan yang mana? Yang A, terstruktur dan jelas, atau B, fleksibel dan memberi ruang kreativitas? Oke, udah dicatat. Nggak usah tergantung, pilih aja satu. Nggak usah banyak mikir. Ini kebanyakan mikir nih yang bilang tergantung. Udah itu otak kiri tuh. Pasti kebanyakan mikir kalau orang otak kiri mah. Nggak action-action gitu ya. Ini kalau otak kanan yang banyak jawabannya B itu biasanya orangnya B, boros. Enggak deh. Enggak, tapi biasanya gitu. Oke, yang biasanya pakai otak kanan tuh orangnya agak-agak boros sih biasanya. Pertanyaan ketiga, saat berbicara kamu cenderung A, fokus pada kata dan detail. B, fokus pada makna dan ekspresi. Ayo, saat berbicara kamu banyak cenderung mana nih? Fokus pada kata dan detail atau ekspresi? Oke. Nomor 4. Dalam mengambil keputusan, kamu lebih suka A, berdasarkan fakta dan data. B, berdasarkan perasaan atau firasat. Ini aku pun nggak semuanya A, ya. Nggak semuanya B, ada AA-nya juga. Data kiri-kirinya juga ini jawabanku, ya. Nomor 5, kamu lebih menikmati matematika, logika, atau sains? Itu yang A. Yang B, seni, musik, atau menulis kreatif. Oke, nomor 5, kamu milih yang A, matematika, logika, atau sains. Yang B, seni, musik, atau menulis kreatif. Oke, kita ke nomor 6. Dalam menata ruang kerja, kamu lebih memilih A, rapi dan sistematis, B, unik dan penuh warna. Unik dan penuh warna pink kalau aku ya. Pink semuanya. Oke, lanjut. Nomor 7. Saat mendengar musik, kamu A, fokus pada lirik atau pola nadanya. B, terhanyut dalam saswana, dan perasaan lagu. Aku kayaknya kalau dengerin lagu tuh bisa sampai, kok lagunya lagu cinta, aku bisa ikutan jatuh cinta. Serius, makanya aku suka dengerin lagu-lagu cinta, karena biar aku tuh kayak ngerasa jatuh cinta. Overdose. Pertanyaan nomor 8. Siap? Ngikutin ya dari tadi ya. Ketika mengingat sesuatu, kamu suka A, mengingat kata atau detail yang spesifik. B, mengingat gambar atau suasana. Kalau mengingat sesuatu, kamu ingatnya kata atau detail yang spesifik, atau yang B, mengingat suasana atau gambarnya. Oke, nomor 9. Kamu lebih mudah belajar melalui A, penjelasan logis atau teks. B, visual, gambar, atau praktek langsung. Oh, jadi kalau orang pakai otak kanan itu lebih suka praktek, girls. Ya. Nomor 10. Dalam bekerja kelompok, kamu suka nudity and body. Nudity apaan? Ini pakai baju ini, ya Allah, TikTok. Ini pakai baju gua ya, nudity dari Hong Kong. Bajunya warnanya pink. Astaga. Gua harus pakai apa ini? Nudity apaan? Ini nudity apaan? Ini baju. Ini pakai baju gua. Ih, sebel banget deh sama TikTok. Nomor 10. Dalam bekerja kelompok, kamu lebih suka A, mengatur dan mengarahkan. Enggak, bukan belahan. Yang live parah itu lebih banyak, bukan tentang belahan. Yang bukan belahan doang. Serius.
Yang live lebih parah bukan cuman belahan, malah kayak gitu, lebih parah banyak. Cuma ini warnanya dikirain nggak pakai baju ini, karena warnanya kayak cenderung pink and nude gitu. Ya. Nomor 10, suka mengatur dan mengarahkan. B, suka menciptakan ide dan suasana positif. Ayo, dalam bekerja kelompok apa? Kalian A, suka mengatur dan mengarahkan, atau B, suka menciptakan ide dan suasana positif. Oke. Sudah semuanya? Jawabannya udah dicatat 10-10-nya. Sekarang silakan dihitung mana yang lebih banyak jawaban A, mana yang lebih banyak jawaban B. Ayo coba. B6, A4. Banyak apa? Coba ayo kita terus menganalisa. Ayo. B5, A5. Wah, berarti itu otaknya kanan kiri itu. B semua. A7, B, A4. Oke, dominan mana? Oke. Oke. Kita bacakan hasilnya ya. Bagi teman-teman, kalau B semua kayak mana, Kak? Ya, itu kanan berarti kalau B semua. Berarti teman-teman, yang lebih banyak jawaban A berarti otak kirinya lebih dominan. Kamu cenderung logis, analitis, terorganisir, berpikir berdasarkan fakta, cocok di bidang perencanaan, sains, data, manajemen, dan kamu cocok jadi karyawan. Karena kamu suka diatur. Ya, suka kamu dengan hal-hal yang analitis gitu, kayak pinter lah. Nah, yang dominan B itu kamu lebih banyak otak kanan. Kamu cenderung kreatif, intuitif, emosional. Pantesan aku kok banyak nangis. Kayak nonton film apa dikit nangis. Dengerin cerita kalian nangis. Nyanyi aja nangis. Ekspresif. Oke. Gue banget ini. Cocok di bidang seni. Ya, terus komunikasi, inovasi ya. Kemudian pengembangan diri. Emang cocok sih. Emang sesuai sih kalau aku. Kalian gimana? Sesuai nggak? Sesuai nggak? Sama perasaan kalian bener nggak? Oh iya, gue ternyata pakai otak kiri. Terus kayaknya nih, menurut gue, menurut aku, orang yang kebanyakan pakai otak kanan itu boros. Ini menurut aku ya, teman-teman aku yang banyak pakai otak kanan tuh mereka boros karena kebanyakan mereka hidup dalam keberlimpahan ya, kayak bodo amat terserah besok mau ngapain. Impulsif. Yes. Kok bener, Kak, boros soalnya bosenan, Kak. Iya bener banget. Iya bener banget. Iya bener banget. Betul 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 tuh kan. Iya kan? Yes, girl. Dan itu biasanya cewek kebanyakan pakai otak kanan. Serius. Kalau temen-temen tuh ada yang agak pakai otak kiri ya mungkin karena kebiasaan ya dari kecil disuruh-suruh terus, disuruh ada struktur, kita sekolah juga harus pakai seragam, jadi karyawan gitu ya. Jadi kebanyakan pakai otak kiri. Tapi sebenarnya secara naluriah kita tuh lebih banyak otak kanan. Ya, karena kan ya gitu. Boros itu tadi. Nih, aku tuh pernah ngobrol sama orang. Kamu kalau nyari karyawan, ya, kalau kepengen dia tuh bagian kayak legal, pajak, finance,
Itu cari orang yang golongan darahnya A. Ini nggak tahu sih ini mitos apa gimana ya. Ini aku ngobrol sama temanku. Tapi kalau kamu nyari marketing, sales, humas atau apapun itu, cari yang golongan darahnya B. Marketing atau sales yang golongan darahnya B itu biasanya sering achieve. Kenapa? Karena B atau O ya. Kalau itu kan netral. Apa ya? O itu lebih O atau B lah pokoknya yang kayak banyak luas gitu ya. AB mungkin ini ya, AB mungkin ya ada irisannya AB. Terus kalau mau cari sales tuh golongan darah B. Kenapa? Karena B boros, tapi pinter cari duit. Oke. Bener juga ya. Apakah mungkin orang-orang yang punya golongan darah B itu cenderung ke otak kanan mungkin ya? Aku nggak tahu juga ya. Ini mungkin ada hubungan ya, tapi aku nggak tahu. Aku belum membaca atau melakukan penelitian. Oke. Ya, seru ya mainannya malam ini. Gimana? Udah nemu otak kanan dan otak kiri? Oke. Setelah itu, aku akan kasih saran, teman-teman. Ya, untuk eh yang tadi hasilnya banyak otak kiri, aku golongan darah A plus tapi dominan B. Ya, berarti Kak, itu tadi aku sih ngobrol sama temenku aja sih yang tentang golongan darah. Aku nggak tahu kalau yang otak kanan kiri ini emang udah aku udah ngerasain, maksudnya aku lebih into ke yang ini, yang apa, yang tes yang tadi itu dominan otak kanan atau kiri tadi. Oke, tadi ini susuku panas sampai jadi anyep karena AC. Untung aku pakai jaket. Oke, lanjut. Kegiatan yang membantu kita untuk melatih otak kanan. Ya, apalagi kalau capek mikir terus kan karyawan atau kita tuh pelajar gitu ya. Kan disuruh nganalisa, jadinya lebih ke otak kiri gitu. Nah, ini ada kegiatan yang bisa membantu kita untuk melatih otak kanan kita supaya kepake. Teman-teman percaya nggak? Orang kalau punya otak kanan tuh nggak mikir kan besok ngapain. Itu bisa sangat nekat. Orang yang dominan pakai otak kanan tuh nekat biasanya. Nekat, tau nggak? Besok ya udah dipikir besok gitu ya. Terus kegiatan yang melatih otak kanan ya nekat. Ih, kebanyakan nekat kayak nggak mikir. Besok aja dipikirnya, ngapain sekarang dipikir gitu. Jadi tidak struktural. Ya, jadi gini, kalau menurutku teman-teman yang punya pekerjaan sebagai marketing atau sales itu sebenarnya kita itu nggak cocok kalau di micromanage. Karena kita sukanya flowing aja. Semakin kita flowing, semakin hahaha, semakin banyak closing. Itu menurutku sih. Ya, menurutku. Oke. So, lanjut ya. Ya, ini ngomongin cowok mulu. Bosen, Neng. Males banget gue ngomongin cowok ya. Mendingan kita ngomongin otak kanan kiri. Lah, gimana sih ngomongin cowok? Males gue lagian lu ngapain naksir cowok duluan? Mendingan lu naksir sama diri lo sendiri, mengikuti tes otak kiri dan kanan daripada lu mikirin cowok yang ngeghosting lo, ya. Feminin otak kanan kiri. Feminin tuh kayak lebih kanan harusnya. Ya, ini hasil my mind ya, hasil analisaku sendiri ya. Kak, rame di akun ini Kak. Alah, biarin aja, ngapain sih? Bagus dong kalau akun-akun Mokondo itu pada ramein diriku, bagus, aku makin terkenal, duitku makin banyak. Udah, thank you. Say thanks to them. Oke, aku kalau ada yang menghina aku di DM, di komen, aku selalu makasih Kak. Kenapa? Karena dia komen, dia ngasih energi ke aku. Dia menghina aku balas makasih Kak gitu. Ada yang dihapus sendiri habis menghina aku kan di DM tuh ngatain aku, lonte gitu, aku dikatain lonte. Terus, iya makasih Kak, aku gitu aja. Dakjal, iya makasih Kak. Iblis, gitu, iya makasih Kak, gitu. Akhirnya ada yang dihapus sendiri sama dia, takut kali. Kok nih orang kok dikatain kok begini sopan, jadi sungkan sendiri. Oke.
Emang kalian pikir kalian ngata-ngatain aku? Ya, ada yang ngatain aku lontepreneur. Itu aku sedih gitu. Enggak, aku enggak sedih. Santai. Mau kalian fitnah aku apa aja, aku santai, santai. Kok kalian sampai ngirain aku lonte kenapa? Karena aku cantik gitu. Apa kalian ngirain aku ani-ani kenapa? Karena aku cantik kan? Mana ada ani-ani jelek? Gitu ya. Iri kalian dengan kecantikanku, ya. Oke, lanjut. Otak kanan. Kegiatan yang melatih otak kanan adalah satu kegiatan yang banyak dengan kreativitas dan kesenian. Latihan terbaik untuk meningkatkan imajinasi dan ekspresi diri. Melukis atau menggambar bebas tanpa aturan. Abstrak. Nih, nih. Aku mau menggambar lingkaran. Nah, aku bilang aku mau menggambar lingkaran. Ini lingkaran menurut aku. Ini menurut gue lingkaran cuman ada sudut-sudutnya. Diam kalian. Nah, itu otak kanan tuh. Out of the box, ya. Yang dia lakukan tuh yang nggak seperti biasa. Oke? Pseudoscience. Iya, pseudoscience itu ya. Ini menurut aku adalah lingkaran, tapi ada penjelasan kan, dengerin dulu. Ini lingkaran yang dibengkok-bengkokin ya. Gitu. Aduh, bentar gatel hidung aku. Kenapa ini? Hajim. Oke. Terus jadi tanpa aturan ya. Kalian mau gambar kayak gini. Kak, aku mau gambar. Nih. Jadi anak kalian kalau lagi kayak gini ya, kalau kayak gini, jangan dimarahin anak kalian, dia lagi melatih kreativitasnya. Lah kalian biasanya marah, kamu jangan coret-coret ya, kamu udah dari kecil udah nggak boleh pakai otak kanan, gimana bisa kreatif? Begitu, mengerti anak-anak? Mengerti ya. Lanjut. Otak kanan mewarnai doodle ya. Susu bir brand. Abis ini kebelet pipis gue nih. Nomor 1 gelas. Terus membuat kolase atau scrapbook. Aku juga suka tuh bikin scrapbook dari majalah bekas. Dulu waktu aku zaman kuliah, sekolah seneng banget aku bikin scrapbook gitu. Tahu ya scrapbook yang kalau dibuka gini jadi kayak nah, aku dulu tuh pernah tuh pas anniversary pernikahanku, ya kan, aku kan selalu bilang kalian, ya kayak clipping, Kak, kita tuh ngasih hadiah itu ke pasangan kita tuh bukan cuman yang kayak mahal doang gitu, tapi yang bernilai. Nah, itu aku pernah kasih scrapbook tuh buat suamiku waktu itu, mantan suamiku waktu anniversary. Ya, jadi tapi isinya scrapbook, tebak, isinya scrapbook gambarnya siapa? Gambar dia. Oh, tidak. Gambar aku dan anak-anak. Tidak ada gambar dia, hanya 1 biji doang nangkring di belakang. Judulnya thank you. Ya gitu, tapi yang lain gambar aku dan anak aku melahirkan anakku, aku pokoknya gitu ya, self centric banget pokoknya. Oke, kita lanjut ya. Terus membuat desain ya, musik, mendengarkan musik instrumental dan menari yang flowing ya, yang bukan menari ada instruktur terus kita ikutin, bukan, tapi yang menari yang flowing ya, itu melatih otak kanan. Oke, lanjut, ekspresi diri dan imajinasi ya, menulis puisi, menulis cerita pendek, menulis skenario, menulis lagu, menulis ini afirmasi untuk diri sendiri, merayu diri sendiri, mencumbu diri sendiri ya, merayu orang lain, merayu anak kamu, merayu pasangan kamu biar dapet cuan. Itu juga melatih otak kanan tuh. Emang kita tuh dilahirkan untuk
lebih ke otak kanan sebenarnya kalau wanita menurutku ya. Kreatif ya. Bermain, ya, bermain dan eksperimen. Tuh, kalian harus pergi deh ke tempat bermain deh ya, sebulan sekali. Kayak kalau di tempatku tuh ada playground buat orang dewasa. Nah, aku sering ya orang dewasa dan anak-anak. Aku sering nemenin anak-anakku ke playground itu. Apakah mereka doang yang main? Oh tidak, aku juga main flying fox ya, terus jumping-jumping, terus wall climbing, bermain. Itu melatih otak kanan. Time zone bisa juga ya, fun word ya. Aku punya kartu fun word itu enggak, aku tuker-tukerin tiketnya, nggak tahu udah banyak banget. Katanya setahun kan expired. Jadi setiap kali kita main expirednya nambah gitu. Jadi ya udah, masih ada. Hah, aku suka tuh bermain ya. Nah, sekarang kalian nggak heran kan kenapa kok ibu-ibu tuh banyak yang kreatif? Karena kerjaannya dia kan main tiap hari sama anak, ya kan? La 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 la. Main sama anak, makanya kreatif. Makanya ibu-ibu pada jago bikin kue, jago bikin karangan bunga. Kegiatan yang menggunakan otak kanan. Udah dewasa masih bisa dilatih nggak, Kak? Masih dong, masih ya, masih banget. Especially kalau kamu tuh pengen jadi entrepreneur, itu aku sarankan teman-teman untuk melatih otak kanan. Oke? Lanjut. Aktivitas spiritual dan intuitif. Wah, meditasi, berdoa, ya. Terus jalan santai sambil ngajak ngobrol tanaman atau langit. Menulis jurnal mimpi, intuisi yang muncul, visualisasi, ya, melatih empati dengan memahami perasaan orang lain itu otak kanan banget. Ih, seru banget ya. Jadi, itu kalian bisa lakukan sesering mungkin ya teman-teman kalau pengen melatih otak kanan. Oke. Sekarang udah have any idea? Otak kanan kiri, otak kanan kiri. Oke, ya. Jadi contoh ini kita contoh ada program 7 hari melatih otak kanan. Hari pertama, teman-teman bisa catat ya. Hari pertama ekspresi warna, bisa melukis, kalau ada krayon atau spidol melukis aja, ngawur aja kayak apa. Kalian kan gini, kalau ayo melukis pemandangan 100% ayo. Jujur ya. Kalau aku bilang teman-teman lukis pemandangan, kalian akan melukis apa? Coba cerita, deskripsikan di sini. Kalau aku bilang teman-teman disuruh melukis pemandangan akan melukis apa? Deskripsikan. Gunung, gunung. Gunung, sawah, matahari, gunung, pantai, gunung, 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 pantai, gunung, pantai, gunung, langit, pohon, gunung, rumput-rumput, sawah, gunung, matahari, gunung. Melukis bunga, pohon, rumah, laut, bulan, bunga. Cantik banget. Oh, itu mah aku ya. Thank you. Gunung ya, pemandangan. Melukis. Mungkin kebanyakan teman-teman akan melukis gunung, 2 biji, ada mataharinya, ada sawahnya, ada jalannya. Ya kan? Ada awannya di samping-samping. Ayo, banyak nggak yang mikir kayak gitu? Ya kan? Ya kan? Padahal kan aku bilang lukis pemandangan. Ya kan? Ini coba lihat ya. Aku lagi melukis pemandangan ini. Nah, ini aku lagi melukis pemandangan. Teman-teman bisa tebak aku melukis apa? Ya, kalian paling kayak gini kan. Ini aku kalau gambar kayak gini nih. Ini gunung, jalan, ada burung terbang, ada awan, ya. Jalanan gini, tepinya sawah.
Kayak gini kan? Ini. Kayak gini kan kalian bayangin? Ayo, ngaku. Structured banget dan ini tuh otak kiri banget, Neng. Ya, ini yang diajarin kita dari sekolah SD ya kan, begini kan. Lah, meanwhile kamu kalau diminta melukis pemandangan, kamu bisa melukis dirimu sendiri. Aku adalah pemandangan indah. Otak kanan, nggak ada yang salah. Semua bener. Ya kan? Ayo lukis pemandangan, aku akan melukis diriku sendiri. Karena aku adalah pemandangan yang indah. Masya Allah, tabarakallah. Gitu ya. Emang harus mengejutkan. Makanya kita kalau pengen mengejutkan alam semesta itu kita harus sering-sering pakai otak kanan, ya. Yang orang-orang bilang, kamu tuh harus punya cowok biar nandain kalau kamu laku, biar nandain kalau kamu tuh cewek baik-baik. Kamu harus menjaga suamimu biar bisa masuk dari pintu surga mana aja. Gitu ya. Itu kan kamu diprogram seperti itu. Coba kamu pakai critical thinking kamu. Lah, ngapain gue punya cowok kalau hidup gue nggak lebih bahagia? Gitu. Lah, ngapain kok gue sama suami toksik? Nah, gitu. Ya. Jadi kalau kita tuh pakai otak kanan, udah jenius. Genius, ya. Kerja lembut, yang kemarin aku bahas kerja lembut. Daripada kalian kan passing di pinggir jalan, nebar-nebar brosur, kenapa kalian nggak ngechat-ngechatin orang lewat DM aja? Itu otak kanan tuh. Ya. Kak, aku ini hobi masak, aku harus masakin cowok aku. Itu kan. Supaya dia tahu skill memasak aku. Ya. Kenapa nggak kalian masak Jumat berkah, kalian bagiin ke orang? Itu juga orang jadi tahu skill memasak kamu. Metal besar. Gue jago masak. Aku pernah tuh bikin video, kalian cari aja ya. Aku lagi bikin Jumat berkah, bikin namanya nasi kriwul ala FIB Unair. Metal besar. Ini bukan metal kecil, biasa kalau kecil, ini besar. Gue jago masak, gue bikin Jumat berkah. Ini apaan, gue nggak nyuruh orang-orang beli apa-apa, ya ampun. Ini apaan sih TikTok alay deh, gue harus ngejelasin ya, gue nggak nyuruh orang beli apa-apa. Orang gue lagi bikin metal besar. Ya. Coba kata-katain gue, ngapain gue ngata-ngatain lo kata-katain aja diri lo sendiri. Gue lebih senang membahas otak kiri dan otak kanan. Oke, program hari kedua kalian catat ya. Hari pertama tadi berimajinasi dengan gambar dan warna. Besok kalian mulai deh program hari pertama. Kalian gambar apa gitu yang aneh, yang beda gitu ya. Gitu. Hari kedua, musik dan emosi. Dengarkan musik instrumental tanpa lirik. Instrumental tanpa lirik ya. Musik klasik gitu. Ada tuh di Spotify atau di YouTube ada. Ya. Yang kalau aku tuh biasanya gini, dengerin musik instrumental gitu sambil aku nyanyi ngawur. Ngawur sengawur-ngawurnya, kadang sambil jawab pertanyaan kalian. Itu tuh mati otak kanan. Menyala otak kananku, ya. Terus hari ketiga, jurnal perasaan. Tulis bebas tentang harimu atau perasaanmu, tidak perlu rapi, tidak perlu logis. Tulis saja apa perasaan kamu hari ini. Ya. Contoh gini.
Hari ini aku sedih. Gak apa-apa, tulis aja. Hari ini aku sedih. Gara-gara mendengarkan lagu tentang ibu. Aku jadi ke-trigger. Dan sedih. Tuh. Ya. Nggak apa-apa. Itu juga. Tuh kan jadi dikit kan yang nonton liveku gara-gara TikTok tadi sih apa sih nge-restrict. Aku nggak ngapa-ngapain loh padahal. Alay banget deh. Ya. Hari keempat gerak bebas ya. Dengerin lagu terus joget-joget bebas. Alright. Iya. Itu ya. Hari kedua tadi dengerin lagu instrumen yang tanpa lirik. Hari ketiga menulis jurnal perasaan, hari keempat bergerak bebas. Ya. Hari kelima visualisasi positif, temui dirimu di masa depan. Aku di masa depan menjadi wanita cantik yang naik Rolls Royce atau naik limousine yang panjang banget ke red carpet ya, terus difoto sama paparazzi lalalala. Datang ke Met Gala pakai baju yang cantik, badannya bagus kayak gitu contohnya ya. Itu visualisasi positif. Terserah kalian mau visualisasi apa aja. Ya, hari keenam menangkap keindahan. Wah, ini seru nih. Ambil foto dari keindahan di sekitar kamu. Contoh pohon, langit, atau apa sambil kalian jalan pagi. Ya. Terus hari ketujuh berkreasilah dengan bebas. Contoh masak makanan yang kamu suka, pengen yang baru, yang belum pernah kamu eksperimenin, menghias kue, ya, merias make up wajah kamu yang belum pernah. Contohnya kamu tiba-tiba pengen rias wajahmu metal kayak Helena, My Chemical Romance. Aku pengen jadi ibu kos puluhan pintu. Oh, bagus itu. Itu sesuai banget ya, karena nggak ngapa-ngapain, cita-cita nggak ngapa-ngapain dan suka nggak ngapa-ngapain tapi dapat duit. Itu sangat otak kanan. Ya. Jadi otak kanan tuh menerima. Ya, mau otak kiri tuh kayak giving, analyzing, ya, giving energy, giving so much, too much gitu. Sedangkan otak kanan tuh menerima aja, gue nggak ngapa-ngapain, gitu. Ya. Bagaimana live hari ini, Faedah? Faedah live hari ini? Ulang ke hari kedua sampai 7 ya. Ada deh, ulang deh dari hari pertama. Hari pertama mengekspresikan warna dan gambar, terserah mau gambar apapun. Hari kedua mengekspresikan dengan musik, yaitu mendengarkan musik tanpa instrumen. Tanpa lirik, yang instrumen doang ya. Yang hari ketiga itu menulis jurnal perasaan kamu hari ini ya. Terus yang ke hari keempat tuh bergerak bebas. Dancing freestyle, oke? Kalau kamu bisa kayang, kamu boleh kayang. Kamu bisa terbalik, walk over, jungkir balik, wheel, apapun itu ya. Pokoknya bergerak aja. Hari kelima visualisasi positif alias menemui dirimu di masa depan. Cita-citaku Kak, aku pengen jadi ibu kos yang punya kosan 200 pintu, kaosan duitnya banyak ya. Boleh, kaosan nyalon, oke? Hari ke-6 menangkap keindahan dari sekitar ya. Apapun itu, kamu selfie juga boleh kan, kamu juga keindahan. Ya kan? Boleh. Emang kan tadi kan menggambar pemandangan, tapi aku menggambar diriku sendiri. Karena diriku sendiri juga merupakan pemandangan yang indah. Oke, yang hari ketujuh adalah berkreasi bebas. Oke, jadi membuat sesuatu yang baru. Ya, nanti kan weekend kan nanti hari ketujuhnya. Oke. Ya, kurasa
sudah cukup aku membahas tentang otak kiri dan otak kanan tadi ya, supaya kita lebih banyak menggunakan otak kanan, ternyata bisa kita terapi ya, dengan kegiatan-kegiatan yang tadi. Aku bikin challenge 7 hari untuk melatih otak kanan teman-teman ya. Tadi udah kita tes ya kan, udah tahu lebih banyak kita pakai otak kiri atau otak kanan. Nah, kalau pengen jadi lebih feminin, lebih flowing, banyak-banyak melatih dengan kegiatan yang aku rekomendasikan tadi ya, 7 hari. Oke, siap melaksanakannya girls? Siap ya. Berarti energi feminin cenderung pakai otak kanan. Iya kan, kita kan kerja lembut, nggak ngapa-ngapain dapat duit. Itu otak kanan banget. Oke. That's all for today. I hope that everyone can take the importance and the essence of today's life, and I am so happy, yeah, because kita sharing a very insightful insights, whatever is that, I mean, ya. Ini kayaknya jarang dibahas kan yang kayak gini-gini. Ya aku bosan bahas cowok mulu, jadi aku bahas yang lain. Karena aku live-nya setiap hari. Kalau kita bahas cowok mulu, tandanya kita kurang kerjaan, ya kan? Jadi kita bahas tentang self development ya. Which is self development itu juga sangat otak kanan banget ya, pengembangan diri. Oke? Kak, besok bahas apaan? Tadi tuh pakai blush on sebenarnya, tapi udah hilang gitu. Soalnya udah pulang kerja gitu, ya kan? Oke. Apa tadi? Besok bahas apaan, Kak? Nggak tahu. Kan aku tidak terstruktur orangnya. Aku tuh otak kanan tidak terstruktur ya, guys. Jadi ya seperti itu. So, terima kasih semua yang sudah nonton live aku. Aku nggak tahu kenapa hari ini live aku kena ban 2 kali. Ya, yang katanya aku jualan produk lain sama satunya nudity, padahal enggak. Okay? I'm so happy that I can share my thoughts, the insight. I hope it helps your personal and self-development. I love you all. Bye. Bye. Tring. Dah. Nanti di-upload di Yusuf ya, kalau nggak males. Well.